Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kalau saya senyum, bilang kenapa senyum-senyum? Tapi kalau tegang terus mukanya juga gimana ya? Hari ini kita cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan apakah kebaikan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, ada satu anak yang terusir dari keluarganya dan ikut sama saya. Oh, dari seberang, orang dari seberang. Dua bahkan, yang satu sudah agak lama sih. Sudah hampir setahun yang satunya. Cowok dua-duanya. Dua-duanya dari seberang. Kalau saya nginjili mereka tuh pelan-pelan, karena kelihatannya mereka belum memahami. Jadi tiap hari sedikit-sedikit ada poin-poin yang saya sampaikan, dan saya tidak maksa mereka, biarkan berjalan. Mereka biar merasakan dan melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka, bagaimana Tuhan menolong hidup mereka. Cuma ketika saya tanya, kamu tahu nggak? Kamu yakin? Dan saya tanya kemarin tuh, saya tanya, kamu yakin nggak kalau kamu meninggal nanti kamu bakalan tidak masuk surga? Dia bilang enggak. Yang penting saya melakukan kebaikan, saya tidak nipu orang, saya tidak jahatin orang. Saya yakin saya masuk surga. Saya bilang dia, semua kebaikanmu, semua yang kamu lakukan menurutmu baik bagi menolong orang lain, itu tidak menyelamatkanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa kamu orang baik, selalu menolong orang, kamu akan masuk surga. Enggak. Bukan karena kebaikan, kemurahan hati kita diselamatkan Tuhan. Enggak, bukan itu. Ingat nggak orang yang disalibkan bersama-sama Tuhan Yesus? Apakah itu orang baik? Orang jahat, pembunuh. Makanya dia disalibkan bersama-sama Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus bukan pembunuh, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Dosa kita lah yang ditanggung dia. Tetapi saya mau cerita pada orang, ambil poin dari orang ini. Orang ini kan orang jahat. Tapi ketika dia bilang, Tuhan, jangan kau lupakan aku kalau kamu sudah di surga. Dan Tuhan bilang, saat ini juga kamu bersama aku di surga. Artinya gini loh, bukan karena kebaikan kita diselamatkan Tuhan. Enggak, sama sekali. Bukan karena kebaikan kita, karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita diselamatkan Tuhan. Sama sekali enggak. Itu otoritas Tuhan, ya. Itu otoritas Tuhan. Tapi yang satu saya mau bilang, hanya dia, melalui dialah jembatan yang mengantarkan kita dari dunia yang penuh dosa ini menuju ke rumah Bapa di surga. Hanya melalui dia, karena dia kan datang dari surga. Dia datang dari surga, dan dia kalau kembali ke surga tentu dia tahu
dia tahu jalannya dong. Bagaimana mungkin manusia biasa yang bukan dari surga tahu jalan pulang ke surga? Hanya orang yang dari surga yang bisa tahu jalan kembali ke surga. Dan hanya dia yang dari surga ya, dia yang tahu jalan ke surga dong. Nah, terus gimana pengikut setan, pengikut Lucifer, dan pengikut-pengikut yang lain? Sama sekali tidak akan terselamatkan, karena dia berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya dia, hanya di dalam dia kita memperoleh keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus Kristus. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kemurahanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu kamu diselamatkan Tuhan. Tidak, bukan itu. Tapi karena dia sudah berkorban datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua loh. Jadi Yesus datang itu tidak membawa agama apapun. Yesus tidak membawa agama Kristen. Tetapi kenapa orang disebut Kristen? Ya karena waktu itu pengikut Yesus, jadinya disebut dengan pengikut Kristus. Pengikut Yesus di Kristen jadinya disebutkan Kristen jadinya, karena mengikuti ajaran Yesus Kristus. Yang jelas itu, kamu mau ngeyel kayak apapun, doktrin yang sudah masuk dalam hati dan pikiranmu, yang sudah mencuci otakmu, yang bukan datang dari Kristus, itu akan membawa petaka bagi kehidupanmu kelak setelah meninggal. Mungkin dalam dunia kamu memperoleh kesenangan. Memperoleh kesenangan bisa aja. Orang tadi itu semua jalan hidup kita itu kan diatur Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita nggak bisa ngatur diri hidup kita sendiri, kan? Dia yang ngatur jalan hidup kita. Tapi keputusan lagi itu dia memberikan free will buat kita, keinginan bebas dari kita secara pribadi. Apakah kita mau memilih jalan yang benar itu atau tidak? Jalan kebenaran itu memang penuh tantangan. Jalan yang benar itu sempit, tidak enak untuk dilewati, memang tidak mudah. Tapi kalau jalan yang lebar itu, banyak orang yang lewat sana. Orangnya jalannya luas, tidak ada hambatan, mulus. Kamu milih yang mana? Apakah mau perjalanan yang mulus tadi, lebar mulus tapi menuju kepada kebinasaan, ataukah kamu mau memilih yang sempit? Jadi orang Kristen di Indonesia ini tidak nyaman. Salah ngomong, penjara. Dan di Indonesia kalau salah ngomong, penjara. Walaupun kita ngomong tentang kebenaran dan kewajiban kita, siapa yang menyuruh kita menyampaikan kebenaran ini? Perintah Tuhan
Yesus Kristus. Bukan kemauan kita sendiri. Tidak. Itu kemauan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan amanat agung, menyampaikan kebenaran itu, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di dalam pribadi yang lain, bro, sis. Jangan kamu berjalan menuju kebinasaan. Maneman. Tapi tergantung kembali lagi, kita tuh mau milih. Kita dikasih kebebasan memilih. Apakah kita mau memilih dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena nanti kita mati, itu tidak ada hubungan dengan siapapun lagi di dalam dunia ini maupun di sana nanti. Tidak ada hubungan hanya dengan Tuhan hubungannya. Kita ke kiri atau ke kanan, kita mau ikut jalan yang terang atau dikasih, bukan kita memilih. Ketika kita sudah mati, bukan kita yang memilih, kita dikasih jalan terang atau jalan yang gelap. Itu tergantung keputusan kita di dalam dunia ini. Bukan nanti di sana baru milih. Enggak, memangnya film bioskop milih dulu baru masuk nonton? Enggak gitu, bro. Enggak gitu, sis. Keputusannya tuh sekarang kamu masih di dalam dunia ini. Apakah kamu mau memilih mengikuti Kristus, Yesus Kristus, karena dialah jalan kebenaran dan hidup itu, ataukah kamu memilih untuk tidak mengikuti dia? Walaupun kamu sudah sering mendengar tentang kebenaran ini, tapi kamu bandel, kamu bebal, kamu tidak mau memilih yang benar. Itu keputusan kamu, bro. Keputusan kamu juga, sis. Aku cuma punya kewajiban untuk menyampaikan berita baik tentang keselamatan, bahwa ada satu pribadi yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya untuk nebus dosamu dan dosaku. Tidak ada pribadi lain yang seperti itu. Ayolah, pilihan kembali lagi kepada kamu. Karena saya juga nggak memaksa ya, tapi kewajiban saya menyampaikan kebenaran itu, berita baik itu sama kamu. Soal kamu mau memilih dia atau tidak, itu urusanmu dengan dia, bukan urusanku lagi. Aku ndak ada urusan. Aku udah melakukan kewajibanmu. Soal keputusannya itu tergantung sama kamu dan dia. Tapi ingatlah, selalu dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana mungkin kita orang berdosa ini bisa datang kepada Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan kehidupan kita ini ada dalam genggaman tangannya? Kita menolak dia. Dan dia juga bilang, aku datang, aku sudah ada di dunia ini, tapi dunia menolak aku karena dia tidak mengenal aku. Dunia tidak mengenal dia. Memang dunia tidak mengenal dia, dunia menolak. Makanya dia disalibkan walaupun tanpa dosa, tanpa salah, tanpa berbuat salah apapun. Tapi tanpa pengorbanan dia, tidak mungkin kita diselamatkan. Pilihan kembali lagi jatuh dalam tanganmu sendiri. Keputusanmu lah. Aku punya kewajiban untuk nyampein ini sama kamu. Ayolah, jangan bodoh dalam
bodoh. Karena keputusan menentukan kehidupanmu nanti setelah kematian. Apakah kamu dijemput malaikat terang atau malaikat kegelapan? Itu waktu hidup ini kamu yang memutuskan. Aku mau ikut yang terang, aku mau ikut yang gelap. Monggo. Cuma aku mau bilang bahwa tidak ada jalan lain. Saat ini pun kamu sudah memilih kok. Tidak ada yang bisa bilang konstan itu tidak memilih sama sekali. Kita tidak bisa sama sekali nggak memilih, tidak percaya sama sekali pada Tuhan pencipta langit. Orang yang abu-abu kayak gitu, suam-suam kuku, dimuntahin sama Tuhan. Ngeri loh. Ayolah tentukan, putuskan kehidupanmu kelak. Jangan kamu tidak berani mengambil keputusan karena ada pihak-pihak lain. Mungkin pasanganmu, mungkin anakmu, mungkin orang tuamu, mungkin lingkunganmu akan menjudge kamu. Kamu nggak perlu takut. Karena janji Dia itu ya dan amin. Dia akan menyertaimu. Asal kau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sering kalau aku ngomong begini itu, mesti aja yang terus ada yang WA 081 225 198 945. Hubungi saya. Kita ngobrol. Karena lewat WA sudah banyak juga orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, walaupun dari luar negeri. Dalam negeri juga ada dari pulau-pulau yang lain ya.